Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdayanti, mahasiswi dari Universitas Cokro Aminoto Palopo. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, saya akan memaparkan hasil jawaban UTS mata kuliah Bahasa Indonesia. Dosen mata kuliah Dr. Marlina Bakre, SPD, MPD. Jawaban nomor 1, manfaat yang dapat saya peroleh ketika mempelajari sejarah dan perkembangan bahasa Indonesia adalah saya dapat mengetahui bahwa bahasa Indonesia pada awalnya diambil dari bahasa Melayu atau bahasa Jawa sebagai bahasa nasional. Namun akhirnya dengan kesepakatan bersama, maka bahasa Indonesia dijadikan bahasa nasional yang diambil dari beberapa bahasa. Jawaban nomor 2, manfaat yang saya dapat dalam mempelajari kesantunan bahasa adalah saya dapat menggunakan bahasa dengan lebih situasional dan efektif. Dan juga kita dapat memilih bahasa apa yang patut kita ucapkan. Tidak hanya memikirkan apa yang kita ucapkan, tetapi memikirkan juga perasaan lawan bicara ketika mengucapkan kata tersebut. Dan manfaat yang kedua, dapat berkomunikasi secara sehat dan tidak terbelat-belit dan tidak juga menyinggung perasaan orang lain. Jawaban nomor 3, manfaat yang saya dapat dalam mempelajari ragam bahasa adalah saya lebih mengetahui karakteristik dan ciri dari ragam bahasa dan juga mengetahui tentang bahasa daerah atau ragam bahasa yang ada di Indonesia. Selanjutnya, jawaban nomor 4. Bahasa yang baik dan benar adalah penggunaan bahasa Indonesia yang sesuai dengan situasi pembicaraan dan sesuai dengan kaidah tata bahasa dalam PUBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Adapun contoh kalimatnya, yang pertama, mereka akan membersihkan ruangan ini. Yang kedua, pameran itu akan dibuka oleh Ibu Gubernur. Yang ketiga, terbendungnya sungai itu disebabkan oleh tanah longsor. Yang keempat, apa yang kamu lakukan tadi? Dan yang kelima, apakah kamu ingin menyapu rumah bagian belakang? Selanjutnya, jawaban nomor 5. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan kata saat menulis karya ilmiah adalah menentukan topik. Langkah pertama yang harus dilakukan dalam menentukan topik adalah menentukan ide-ide utama. Yang kedua, menelusuri topik. Bila topik telah ditentukan, kita masih tetap memfokuskan topik tersebut agar dalam penulisannya tepat sasaran. Adapun langkah yang dapat ditempuh dalam memfokuskan topik yaitu fokuskan topik agar mudah dikelola, ajukan pertanyaan, mengidentifikasi pembaca, dan menentukan cakupan isi materi karya ilmiah. Jawaban nomor 6. Cara menyusun kalimat supaya menjadi kalimat efektif, yaitu yang pertama, kesatuan gagasan. Yang dimaksud di sini adalah dalam menyusun kalimat efektif harus ada beberapa unsur seperti subjek, predikat, objek, dan keterangan yang dapat membentuk suatu kalimat. Yang kedua, kesejajaran. Makna dari kesejajaran adalah di dalam kalimat memiliki kesamaan imbuhan. Yang ketiga, kehematan. Dalam penyusunan kalimat efektif tidak perlu menggunakan kata-kata
tidak perlu menggunakan kata-kata yang tidak diperlukan, yang berlebihan. Yang keempat, penekanan. Penyusunan kalimat efektif harus ada penekanan, karena pendengar dan pembaca mengerti apa yang ditekankan dalam kalimat tersebut. Yang kelima, kelogisan. Maksudnya, logis atau masuk akal. Jadi, dalam penyusunan kalimat, unsur-unsurnya harus berhubungan. Jawaban nomor 7. Contoh kalimat efektif. Yang pertama, banyak siswa yang tidak datang ke sekolah. Yang kedua, materi yang sudah dijelaskan dosen akan dibahas kembali minggu depan. Dan yang ketiga, semua warga harus mengikuti kerja bakti. Selanjutnya jawaban nomor 8. Membuat paragraf yang baik tentang bidang keilmuan sesuai dengan kriteria paragraf yang baik. Kalimatnya, saya seorang mahasiswi dari Universitas Cokro Aminoto Palopo, Fakultas Pertanian. Bidang keilmuan saya bergerak di bidang pertanian. Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidup. Adapun manfaat dari pertanian yaitu pertanian sebagai penyedia oksigen, pertanian sebagai penyedia air, pertanian sebagai penyedia pangan, dan pertanian sebagai penyedia faktor keamanan. Dan jawaban yang terakhir, hal-hal yang dapat saya lakukan agar keterampilan saya meningkat, yaitu dengan menggunakan kalimat aktif. Yang kedua, melakukan evaluasi setiap selesai menulis, belajar menulis sesuai EYD, bergabung dengan forum atau grup menulis, dan yang kelima, mengembangkan gaya bahasa. Itulah hasil jawaban UTS mata kuliah Bahasa Indonesia saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kata pepatah, tak ada gading yang tak retak. Begitu pula jawaban UTS mata kuliah Bahasa Indonesia saya. Jika ada yang salah, mohon dimaafkan, karena yang baik hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang buruk datangnya dari saya pribadi. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.